Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, dilanjutkan ke materi selanjutnya yaitu tentang sejarah penerjemahan Al-Qur'an. Kita mulai dulu dengan di latar belakang. Al-Qur'an itu diturunkan dalam bahasa Arab sebagai mukjizat yang memiliki keindahan dan kemukjizatan linguistik. Kemukjizatan keindahan dari segi bahasanya, yang mana tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Dan itu merupakan sebagian dari ijaz Al-Quran. Adapun ini penyebaran Islam ke wilayah non-Arab, Islam sudah masuk ke wilayah yang bukan negara Arab, maka menimbulkan kebutuhan penerjemahan agar masyarakat dapat memahami isi daripada Al-Quran. Jadi kalau orang Arab ya tahu karena bahasanya itu bahasa Arab. Adapun orang-orang yang di luar Arab itu harus tahu terjemahannya. Makanya pada masa ini itu membutuhkan penerjemahan. Tetapi para ulama itu sangat berhati-hati, sangat takut juga karena takutnya, khawatirnya dapat mengubah makna asli daripada Al-Quran. Tetapi juga muncul dua bentuk penerjemahan pada waktu itu. Yang pertama itu terjemah harfi ya, yang mana ini terjemahan perkata, dan juga terjemah tafsiriyah, yang mana ini selain perkata juga ada tafsirannya, ada penjelasannya. Dan adapun tokoh penting pada waktu itu seperti Syah Waliullah Ad-Dihlawi, ini dari India, yang melegitimasi penerjemahan. Adapun di era modern itu seperti Muhammad Abduh dan Rosyid Ridho, yang membuka pandangan progresif dan mensyaratkan penerjemahan ahli bahasa dan tafsir. Lanjut di perkembangan di dunia barat. Awal penerjemahan itu bernuansa polemik dan misionaris saat perang salib, seperti Robert of Keton pada tahun 1143 Masehi. Itu menerjemahkan ke Latin. Dan dilanjutkan juga ada di terjemahan Inggris. Dan pada abad ke-20 itu muncul penerjemahan oleh Muslim sendiri dan juga lebih objektif pada masa ini. Itu seperti Marmaduke Pical pada tahun 1930, dan juga dilanjutkan dengan Abdullah Yusuf Ali pada tahun 1934, dan yang terakhir Muhammad Asad pada tahun 1980. Dan ini lebih kontekstual dan rasional penerjemahannya. Kalau pada masa kini terjemahan modern oleh Abdul Halen dan Tarif Khalidi, ini berfokus pada keindahan sastra dan bahasa modern. Dan di sejarah Indonesia itu awal tradisi pesantren itu kan makna gandul atau Arab Pegon. Dulu pada tahun 1938 terjemahan pertama kali dalam bahasa Indonesia itu oleh Mahmud Yunus, dan juga dilanjutkan
oleh Departemen Agama pada tahun 1965, Al-Quran dan terjemahannya. Versi ini versi resmi nasional. Adapun pada masa Orde Baru, dengan berkembangnya tafsir populer seperti Buya Hamka dengan tafsirannya Tafsir Al-Azhar dan Quraish Shihab Tafsir Al-Misbah. Dan di era reformasi itu muncul tafsir tematik dan perspektif gender. Itu tafsir Al-Quran tematik qiraah mubadalah. Dan di era digital itu muncul sekarang aplikasi Quran online dan revisi terjemah 2019 oleh Kementerian Agama. Jadi dapat disimpulkan dari menerjemahkan Al-Quran itu menyemirkan dinamika sosial, politik, dan intelektual umat Islam. Jadi dengan adanya terjemahan dari Al-Quran itu menjadi sarana dakwah, pendidikan, dan pemahaman lintas budaya. Jadi kalau orang yang bukan Arab itu kan nggak paham, jadi perlu penerjemahan. Dan penerjemahan ini di sini itu bukan merubah dari makna asli daripada Al-Quran, guna untuk memahami isi daripada Al-Quran. Nah, mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.